Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas bersama, kita bisa melihat bagaimana hubungan yang terjadi ketika tidak berada di dalam ikatan pernikahan yang Allah ridhoi. Karena memang ketika lelaki dan perempuan itu mereka melakukan hubungan zina, itu sebenarnya ada satu hal yang terjadi di antara keduanya, pandangan berupa hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Kenapa bisa dikatakan sebagai hawa nafsu? Karena sebenarnya naluri biologis ya, atau katakanlah gharizah nau pada diri manusia itu sebenarnya secara fitrah ada pada setiap manusia. Allah lah yang menciptakan gharizah nau tersebut. Allah lah yang menciptakan naluri biologis tersebut sehingga terjadi ketertarikan antara lawan jenis. Akan tetapi Allah juga membuat pengaturan terhadap bagaimana pemenuhan terhadap ketertarikan terhadap lawan jenis ini. Hal inilah yang membedakan antara Islam dengan sekuler atau liberal. Nah, di dalam sekuler atau liberal, mereka menganggap bahwa naluri biologis ini ketika tidak dipenuhi, maka dia akan mengakibatkan sakit atau bahkan gila. Nah, inilah bedanya, sehingga ketika terjadi ketertarikan terhadap lawan jenis, bahkan itu justru diberikan stimulus atau rangsangan-rangsangan agar terjadi hubungan biologis di antara keduanya. Karena menganggap, ya mereka menggunakan teori Sigmund Freud, ketika kebutuhan biologis itu tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan sakit atau bahkan gila. Sehingga dimunculkanlah stimulus-stimulus itu, dan terjadilah apa yang dinamakan dengan pergaulan bebas atau biasa kita sebut sebagai zina. Nah, inilah yang berbeda antara liberal dengan Islam. Bahkan di dalam sekuler atau liberal itu termasuk bagian dari jaminan kebebasan pribadi yang itu dilindungi oleh negara. Bahkan kalau kita perhatikan di negeri barat yang mereka itu menganut liberalisme, mereka itu baru sekali bertemu saja mereka sudah bisa melakukan perzinaan ya, naudzubillahi min dzalik. Dan itu diikuti oleh negeri-negeri muslim di seluruh dunia ya, tidak terkecuali adalah di negeri ini, naudzubillahi min dzalik. Ada dua hal yang menstimulus atau yang menjadikan seseorang ini menginginkan agar naluri biologisnya ini menuntut untuk dipenuhi. Yang pertama adalah al-fikr. Al-fikr itu adalah pemikiran. Pemikiran itu bisa dihasilkan dari cerita-cerita porno atau komik-komik ya, atau apa saja yang itu bisa membangkitkan pemikiran pornografi. Nah, yang kedua itu adalah dari fakta materi.
Nah, fakta materi itu bisa dihasilkan dari praktek porno aksi ya. Jadi secara visual atau bahkan secara kenyataan orang-orang yang memperlihatkan auratnya, kemudian juga dari film-film porno misalnya ya, atau gambar-gambar porno, nah atau bahkan striptease dan seterusnya. Ini banyak sekali sekarang dijumpai, tidak hanya di barat tetapi juga di timur, bahkan di negeri ini. Nah, itulah praktek-praktek liberal yang sekarang ini terjadi. Itu sebenarnya memunculkan hasrat hawa nafsu yang tidak pada tempatnya, sehingga dengan rangsangan dua hal itu, yaitu dari pemikiran dan dari fakta yang terindra atau yang bisa dilihat visual, maka inilah yang memunculkan adanya praktek-praktek tadi, termasuk seperti misalnya bagaimana hubungan antara pria dengan wanita atau laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini bisa melakukan bisa berdua, padahal berdua atau khalwat itu termasuk pintu ya. Bahkan belum berdua, pandangan mata dengan mata, dari mata turun ke hati ya. Kalau ketika dia melihat itu sampai kepada ketertarikan, sehingga kemudian berlanjut kepada ingin berinteraksi tanpa adanya kepentingan, maka inilah awal-awal terjadinya racun-racun itu gitu ya. Sehingga ketika itu dilanjutkan ya, maka naluri biologis atau gharizah nau ini akan menuntut untuk ke jenjang yang berikutnya, seperti itu, kalau ini tidak dibatasi. Kenapa? Karena memang ini dari tuntutan pemenuhan naluri ditambah dengan hawa nafsu, ditambah dengan bisikan-bisikan setan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan atau mengakibatkan dua orang itu berada di dalam jurang kemaksiatan. Nah, ketika terjadi pelanggaran batas, dari mulai pandangan yang tidak boleh, seperti misalnya pandangan antara lawan jenis, kemudian itu dilanggar, maka akan menerabas ke hubungan yang selanjutnya yaitu kepada khalwat ya. Kemudian setelah khalwat menerobos ke jenjang yang selanjutnya, yaitu mendekati zina. Kemudian yang selanjutnya, sampai ketika ini juga diterobos, maka selanjutnya akan terjadi perzinaan. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika sudah terjadi perzinaan, naudzubillahi min dzalik, lanjut terus, tidak mau memiliki anak dari hubungan zina tadi, sehingga berikutnya adalah terjadi kemaksiatan yang berikutnya, yaitu pembunuhan terhadap generasi, yaitu pembunuhan terhadap janin. Tidak berhenti di situ, karena setelah dia menggugurkan janinnya, ternyata lelaki yang sudah berzina dengan dirinya ternyata tidak mau bertanggung jawab juga. Akhirnya dia membunuh lelaki itu juga. Nah, inilah kronologis sampai
aparat itu menemukan praktek-praktek aborsi ya di beberapa tempat ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebenarnya inilah potret dari sistem yang tidak diterapkannya Islam sebagai hukum-hukum yang diterapkan. Nah, tentunya ini sangat berbeda dengan bagaimana ketika Islam mengatur sistem pergaulan antara lelaki dengan perempuan ya di dalam sebuah masyarakat. Nah, bagaimana solusi di dalam Islam? Nah, tentunya yang pertama kali kita bangun adalah masalah keimanan. Karena dengan fondasi keimanan, seseorang akan takut kepada Allah, seseorang akan makin taat kepada Allah. Nah, bagaimana setelah membangun keimanan, ada usaha preventif yang dilakukan di dalam sistem Islam, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Ini di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, mendekati zina itu sebagai usaha preventif atau usaha pencegahan, yaitu ketika dua hal tadi ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, yang pertama yaitu al-fikr dan yang kedua adalah fakta, maka dua hal inilah yang seharusnya dialihkan kepada gharizah atau naluri beragama. Nah, di samping keimanan, maka usaha preventif inilah atau usaha pencegahan inilah yang seharusnya kita bersama lakukan ya, sambil kita mengkaji Islam secara kafah, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian Allah memberikan hidayah dengan melalui ilmu yang kita cari ini ya, ilmu bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk mencegah kemaksiatan demi kemaksiatan, bahkan kemudian secara berjamaah, secara kolektif kita akan membangun masyarakat yang islami. Nah, demikian saja sahabat muslimah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita sambung kembali ke episode selanjutnya di dalam seri sistem pergaulan di dalam Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.